Setahu gue jalur pendakian itu kan nggak separah itu, nggak sebanyak itulah pecahannya kan. Kita pengennya kayak gitu kan, tapi nasib berkata lain. Dan ternyata ketika kita turun ini bener-bener diteror menurut gue nih. Gimana Pak? Masih di jalur nih Pak, kemalaman kita. Muka lu itu pucat dan kayak orang kayak mayat lah mungkin. Jalur ini jarang ada orang yang selamat bisa lewat sini. Yang dari atas itu gue ngeliat bayangan, lama-kelamaan itu berubah menjadi wujud sosok manusia. Dan ternyata kita paranin itu ternyata bukan sosok nih. Nah, melainkan pendaki yang ditinggal sama temannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue nih berdua. Tentunya masih di besok pagi, dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang pendakian gue saat di Gunung Pangrango di tahun berapa waktu itu, Nge? 2020 apa 19? 2020, ya 2020 pas saat pandemi. Iya, dan cerita ini pernah gue ceritakan juga di beberapa channel lain saat gue mengevakuasi dan gue bertemu petapa di Gunung Pangrango. Nah, di sini kan gue ingin membahas dengan versi yang Mange, karena di versi gue itu gue hanya menceritakan tentang perjalanan pendakian gue dan apa yang gue alami saat itu. Nah, kali ini lu akan mendengarkan tentang versinya Mange nih. Karena menurut gue pendakian di Pangrango pada saat itu gokil banget, dan itu horornya gila banget, dan kejadian-kejadian crowded di selama pendakian itu banyak banget lah. Nah, buat kalian juga nih disimak terus nih video ini sampai habis, karena banyak banget pelajaran yang bakal kita ambil ya, terutama dalam dunia pendakian. Dan jangan lupa juga di subscribe besok pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Mungkin gak usah beramal waktu lagi kali ya. Oke. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Gede Pangrango tahun 2020, masa pandemi. Gimana tuh, Nge? Kesan lu pada saat pendakian saat itu? Pendakian saat pandemi kala itu ya emang bener-bener diteror sih menurut gua. Dan dalam artian ya gua ngelihat langsung sosok yang menyerupai diri lu juga kan saat itu, dan juga banyak banget terornya ketika diturun sih kalau menurut gua. Itu gila ya, Parah. kita sempat mengevakuasi juga pendaki. Pendaki itu, ya kan? asal mana itu? Jakarta Barat lah. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Nah, di sini kan memang kita melakukan pendakian cuma berdua ya. Berdua di hari Jumat. Pada saat itu memang pendakian Gunung Gede Pangrango lagi dibuka pas banget pertengahan pandemi. Jadi antusias pendaki itu lagi gencar-gencar, lagi banyak banget lah. Pendakian Gunung Gede Pangrango, gue memutuskan pendakian saat itu mendaki sore hari ya, Nge. Setelah bisa asar, kita barulah melakukan pendakian. Sampai akhirnya kita bertemu malam lah di trek pendakian saat itu. Nah, kita sempat sholat juga ya kan, maghrib di pos penyancangan ya kan, pas ketemu malam tuh. Gue sebagai imam kan saat Dan itu. gue sebagai makmum, Iya. ya kan. Baru kita melanjutkan pendakian saat itu malam hari. Sebenarnya tidak terjadi hal yang ganjil lah ya kan, yang ganjal juga di malam itu. Dan kejadian yang gue alamin aneh itu dari sudut pandang lu saat itu, waktu kita ngeres pertama kali di pos kandang batu depannya yang di Curug itu. Iya, di Curug itu. Nah, itu gimana? Lu ngelihat apa itu? Nah, di situ kan kita sempat ngeres ya, di Curug Kandang Batu itu. Di depannya ya. Dan saat itu kan emang pas di shelter kandang batunya itu emang rame kan saat itu. Jadi kita memutuskan buat agak maju sedikit buat ngeres, sekedar buat menghangatkan suasana, ngopi ya saat itu. Iya. Nah, di mana posisi saat itu lu lagi ngebuka nesting buat minyak-minyak buat masak air. Gimana Pak? Masih di jalur nih Pak, kemalaman kita. Itu kan gue sempat bilang sama lu, gue pengen ke belakang dulu, pengen kencing. Iya. Ya udah. Akhirnya gue berjalan ke belakang itu. Setelah itu gue kencing kan. Nah, setelah gue ngerapin sleting gue, slide ke atas gitu kan. Pas gue berbalik gitu, ternyata lu ada di depan gue. Waduh. Gua kira ya, belum tahu kejadiannya, yang gua kira saat itu lu juga, gua pikir lu pengen kencing juga. Nah, di situ gua cuma ngomong, lu mau kalau mau kencing jangan dikit, jangan di belakang gua gitu kan. Perwujudan lu saat itu, muka lu itu pucat
dan kayak orang kayak mayat lah mungkin, pucat kayak mayat gitu. Gua ngeliat dari bibirnya juga kayaknya kayak pecah-pecah gitu kan. Kayak orang dehidrasi gitu. Kayak orang dehidrasi mungkin. Mungkin bocah kehausan apa gimana gitu kan. Nah, akhirnya kan gua ke atas gitu kan, nemuin lu lagi. Dan anehnya di sini, pas gua ke atas itu gua ngeliat lu lagi nyeduh air, lagi nyiapin masakan ya. Nah, di situ pikir gua langsung nih ke sosok yang tadi gua lihat itu. Gua ngeliat lu di situ tapi yang asli lu di sini gitu. Gimana sih maksudnya kalau gitu ya? Ya, kayak ngebelah diri gitu. Kayak ngebelah diri, mungkin jin korin apa gimana ya gitu ya. Pokoknya sosok makhluk itu menyerupai lu lah saat itu. Di situ gua langsung bilang sama lu, ini nggak beres, kita cabut, jangan ngeres di sini. Ini kopi baru buat matang. Ya udah, akhirnya kan kita bawa gitu kan. Iya, gitu bawa-bawa. Bawa kan. Yang penting jangan di sini, kita geser aja dulu di atasan lagi. Sepanjang perjalanan kita buat memasuki ke kandang badak, lu di situ kan selalu bertanya, lu ngeliat apaan? Lu ngeliat apaan? Singkat cerita nih kita sampai kandang badak kan, dan saat itu rame banget sampai-sampai kita itu nggak kebagian buat ngebuka spot tenda nih. Dan akhirnya emang sih ini nggak boleh banget ditiru sama pendaki-pendaki lainnya, yang dimana kita itu ngebuka tenda itu di samping banget jalur sih, kemakan jalur gitu maksudnya. Karena ya situasi saat itu emang rame banget kan, lagi gila-gilanya ya. Nah, lu sempet cerita tuh waktu gue tanya, emang lu ngeliat apaan sih? Jelasin tuh. Baru gue jelasin di situ. Gue ngelihat sosok lu ada di belakang gue pas lagi kencing. Padahal saat itu lu lagi masak air, gitu kan? Gila. Untung situasi kandang badak rame ya. Jadi ya udahlah, gue bodo amat. Yang penting cerita lah udah begitu. Dan gue juga nggak panik juga waktu ya. Udahlah gitu, biarin aja lah. Gimana lagi, emang hutan kan emang tempatnya dia. Dan ternyata kejadian teror itu belum berakhir sampai situ ya. Benar. Sampai keesokan paginya gue melanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Pangrango. Sampailah di Gunung Pangrango itu sore hari, tepatnya di Lembah Mandalawangi. Seperti biasa gue membagi tugas. Gua waktu itu kebetulan lagi bangun tenda ya kan, bangun tenda. Nyiapin peralatan lah pokoknya segala macam. Lu ambil air. Nah, di sini ada kejanggalan lagi nih menurut gua. Di saat lu nyuruh gua ngambil air, gua agak jalan kan untuk sumber mata air di Mandalawangi itu kan agak terjal kan, agak ke bawah gitu kan. Gue jalan bawa botol air itu 2 kan, gue jalan sebelum gue pengen turun masuk ke mata air itu, dari kejauhan dari atas itu gue ngelihat sosok bayangan itu yang menyerupai orang biasa kayak kita. Pikiran gue saat itu, di Mandalawangi sepi loh, ini siapa gitu kan. Saat itu kan posisi Mandalawangi sepi banget, nggak ada tenda-tenda lain, cuma kita doang kan berdua. Gue turun lah dari atas itu, turun ke bawah, dan gue turun bayangan itu menjadi nyata nih. Jadi dari mulai bayangan menurut gue ya, yang dari atas itu gue ngeliat bayangan, lama kelamaan itu berubah menjadi wujud sosok manusia. Yang dimana manusia ini ya, setelah gue tahu ke depannya itu ya, ternyata kan sosok ini sosok petapa itu kan, yang udah hampir 9 bulan di Mandalawangi nggak turun. Nah, jarak 2 meter kalau nggak salah, jarak 2 meter 3 meter. Dia di depan gua, dia ngeliatin gua dan natap gua. Gua ngeliat sosok pakaiannya itu kayak pakaian apa sih? Kayak pakai celana yang sedengkul gitu kan, kayak celana pangsi lah. Terus juga pakai baju hitam kayak baju pendekar gitu, dan memakai ikat kepala juga kan. Gua pikir dia pengen ngambil air juga. Ya udah, akhirnya gua nungguin dia dulu tuh ngambil air. Gua nunggu di belakang, dan anehnya itu ketika gua mau bakar rokok, ini mau nyedot rokok ya kan, sekarang nungguin dia kan, gue nyedot rokok, gue nggak fokus ke dia, gue nyedot rokok, pas sudah nyala, dan sosok orang itu udah nggak ada di depan gue. Waduh, makanya lu balik lagi tuh. Gue langsung cepet-cepet langsung naik ke atas dan marahin lu dengan alasan gue dingin banget.
Padahal lu ngeliat. Padahal gue ngeliat sosok itu. Oke. Tuh. Bagi teman-teman semua mungkin ada yang udah pernah sering ngambil air di Mandalawangi ya, di mata airnya itu kan dia itu buntu kan, sono nggak ada jalan kan. Iya, jurang. Jurang kan, dia mau kemana itu? Lagian juga nggak begitu lama jaraknya, cuma gua nyalain rokok dan gua ngeliat dia udah nggak ada sosok orang itu. Tuh. Si petapa yang Petapa udah 9 itu. bulan ya. Saya pada akhirnya gue bertemu juga tuh sama petapa itu Di malam harinya ya malam kan? harinya. Tapi- Gila itu kayak setan ya, Ci. Tapi pas lu ngambil air itu, yang gantian ngambil air lu nggak jadi apa-apa kan? Nggak ngeliat apa-apa. Biasa aja kan? Biasa aja. Hingga di malam itu yang gue bilang itu, awalnya gue kaget banget nih, yang dimana ada sosok orang yang lagi ngobrol sama lu kan, itu yang di atas batu in memoriam itu kan. Lu ngerasa nggak sih gue agak mundur ke belakang pas saat lu ngobrol? Iya, gue kira tuh lu capek atau gimana. Ya udah, gue ngobrol aja sama si petapa itu. Karena apa yang gue alamin itu, yang gue ngeliat itu ya itu ternyata yang sosok gue lihat ternyata hilang pas setelah itunya. Makanya gue agak nih bukan orang nih, pikiran gue gitu. Lu mengira pada saat itu ya bukan Bukan orang. orang. Sampai pada akhirnya, ini kita maju ya, karena gue dapet informasi baru lagi. Kan abis kita naik, gue abis itu naik lagi tuh nih, ke Gede ya kan. Nah, gue tanya tuh sama si X Mr. X ini ya, yang punya base camp itu. Iya. Gue tanya, petapa gimana keadaannya di sana? Wah, udah nggak ada kabar. Sampai sekarang nggak tahu tuh keberadaan tuh si petapa, entah masih di atas gunung atau udah turun, nggak tahu. Pokoknya hilang gitu aja. Udah nggak ada kabarnya Udah lagi nggak ada berarti kabar sekarang lagi. ini ya. Malam harinya nggak terjadi apa-apa ya Nge, menurut gue ya. Santai, gue Santai liat ya. bintang ya kan. Kita cuma bisa menikmati sejuknya Mandalawangi. Mandalawangi, sekarang ini. sunyinya, Keren banget sepinya. Sampai keesokan pagi, ya kita masih leha-leha juga di Mandalawangi. Masih santai. Niatnya kan pengen turun pagi itu kan. Tapi ternyata nanti aja lah, males lah. Agak-agak sorean dikit kan turunnya, dan nggak taunya kenapa akhirnya ya molor juga waktunya. Dan turun maghrib. Kita dari Mandalawangi itu pokoknya selesai packing ulang lagi kan, peralatan kita itu kan naik lagi kan ke atas puncak kan. Sampai di puncak Pangrango itu tugunya, kalau nggak salah pas banget azan maghrib ya. Pas banget aja maghrib. Nah, di situ kita mulai berhenti dulu untuk menghormati ya kan. Kita sholat maghrib dulu kan situ Di kan. puncak Pangrango. Di puncak Pangrango loh. Jarang-jarang banget kita bisa berdoa di ketinggian kayak gitu. Dan gue sholat juga di situ kan. Gue lagi sebagai imam kan, lu sebagai makmum lagi kan Seperti saat biasa. itu. Seperti biasa ya kan. Setelah kita selesai sholat, kita berdoa nih, semoga di turun kali ini nggak terjadi apa-apa sih. Kita pengennya kayak gitu kan, tapi nasib berkata lain. Nah, ternyata ketika kita turun ini bener-bener diteror menurut gue Nge. Nah, lu kan sempet kayak ngeyakinin lu pernah turun malam tuh gimana tuh? Nah, di situ kan gue setelah kita selesai doa ya, gue sempat ngomong sama lu pernah turun malam gak Nge? Nah kan lu jawab, iya udah sering, tenang gitu kan. Iya. Karena gue percaya sama lu ya kan, ya akhirnya ya gue ikut aja udah kita, ya mau nggak mau emang harus turun malam itu Harus kan. turun. Akhirnya kita turun lah, dan nggak lama setelah kita jalan itu, kita mungkin kalau gua ngeliat ke arah ke belakang itu puncak Pangrango itu masih kelihatan menurut gue. Di situ gua ngedenger suara jejak kaki yang gede banget sih, yang kayak mungkin bisa diibaratkan, perkiraan gua ya itu setinggi 30 atau 20 meter lah orang langkah kaki itu. Saksa ya. Kencang banget. Kayak pek. Pokoknya kayak gimana sih, lu ngerasain gak sih? Ngerasain lah. Kan kadang kita berdua kita dengar suara itu. Nah, itu dia. Nggak lama setelah itu, mungkin lu agak jalan duluan kan, gua agak di belakang. Nah, kan agak-agak senja gitu ya, sore-sore jam-jam 6 itu udah mulai agak gelap. Nggak lama setelah suara itu kan kita jalan tuh, dan di situ gua ngeliat, mungkin itu menurut gue setelah gua tegesin ya, ternyata itu bener-bener kaki nih. Kaki ada di sebelah kiri sama kanan, jadi kita tuh ngejalan ngemasukin lorong di bawah kaki dia. Nih, gue baru denger cerita lu sekarang. Ini gue baru buka. Gimana tuh? Terus kayak Ukuran kakinya itu mungkin sepon beringin ya, gede banget gitu. Dan gua ngeliat itu cuma berbulu, kayak bulu hitam gitu. gimana tuh lu nanggepin kayak lu ngelihat hal seperti itu? Di kondisi kita benar-benar malam hari masih di sekitaran puncak Pangrango. Ya itu kan gue inget apa kata omongan lu tadi.
gue pernah turun malam, dah gue percaya akan hal itu. Ya akhirnya gue biasa aja pas saat itu. Emang gue takut sebenarnya pas. Cuma ya mau gimana, emang itu satu-satunya jalan buat kita turun. Sebenarnya gue pengen ngeberhentiin lu nanti dulu. Cuma emang karena waktu udah udah pengen malam kan gitu, udah lewat maghrib gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau jalan aja udah. Nggak, setelah jalan ngelewatin kaki itu, gue cuma nunduk ya. Gue cuma nunduk dan ya numpang bacaan apa yang gue bisa. Takut ada lah ya. Takut pasti takut. Pastilah. Cuma gue mencoba buat menekan diri gue supaya nggak panik ya itu. Oke. Nggak lama setelah itu kan kita ngelihat yang dimana jalur ini kayak kepecah menjadi banyak kan. Wah itu parah itu. Ini cabang-cabang begini banyak banget. Setahu gue jalur pendakian itu kan nggak separah itu, nggak sebanyak itulah pecahannya kan. Tapi lagi-lagi kita, ya mungkin gue terlalu percaya sama lu nge. Jadi lu ngambil jalur gini ya gue ikutin aja kan. Gue kan sebagai penumpang mungkin ya, kalau kata ibarat mobil itu gue penumpang, gue ikut aja. Nah nggak lama setelah itu kan kita sempat ketemu sama 2 orang pendaki asal Pasar Minggu kan. Jadi ternyata menurut ya, 2 orang ini ternyata dia turun dari puncak. Ternyata pengakuan dia dari puncak Pangrango itu dia turun sekitar jam 1 siang. Dan kita itu sekitar jam setengah 8, jam 8 ya. Yeah. Di situ gua ngeliat dari raut mukanya kayak orang ketakutan, sedih. Itu gue bisa ngeliat dari tatapan matanya. Ya jarak dari jam 1 sampai jam 8 kan mungkin lumayan juga. Gak ketemu-temu tendanya kan. Sempat bilang terima kasih bang. Dari tadi gua nggak nemu. Lu doang berdua nih. Tolong bang, kita turun bareng. Makan saat itu emang kita pengen turun kan. Ya udah akhirnya ya udah yuk kita jalan aja bareng, gue bilang itu. Yang lu bilang lu ngambil, lu di mana ada titik lu ngambil jalur ke arah kanan. Depan anak Pasar Minggu 2 di belakang ini kan, dan sebagai sweeper ya. Kita berjalan, nah enggak tahu kenapa di saat kita ngeres itu, ngeres yang pertama kalinya ya, setelah kita ketemu 2 orang Pasar Minggu ini, dimana gua ngeliat salah satu pohon yang menurut gua ini antik nih. Antiknya dalam artian sebenarnya pohon itu semua sama ya, pohon catinggi itu kan. Tapi ada salah satu pohon yang menurut gua spesial nih menurut gua ya. Jadi gua perhatiin terus itu pohon satu. Hingga akhirnya kita sempat setelah break itu kan kita jalan lagi, nggak lama setelah itu kita cepet ngeras lagi, berhenti lagi, break dulu karena kondisi anak Pasar Minggu ini yang nggak mungkin kan buat meneruskan perjalanan ya. Gue masih berpikir oh mungkin banyak kali ya pohon yang kayak gini, jadi gue berpikir biasa aja nih. Dan untuk yang ketiga kali kita ngeras itu, dan ternyata gue ngeliat pohon itu lagi untuk yang ketiga kalinya. Di sini pikir gue udah kayak campur aduk itu, mungkin gue disasarin atau gimana ya. Di situ gue berinisiatif buat nandain pohon ini nih. Emang misalnya bener nanti gue jalan ketemu dia lagi, atau gue puter-puter sini aja. Akhirnya gue ngebuka tali gue buat nandain nih pohon ketinggi ini. Gue kan sempat bawa tali perkusi juga yang warnanya hijau stabilo, dan menurut gue itu di kala kegelap hari kayak gitu kena cahaya senter pasti kelihatan. Nah, ibarat kata tanda lah gitu, tanda di pohon itu. Setelah itu gue ikat pohon itu pakai tali perkusi itu. Nah, lanjut kita jalan lagi kan saat itu. Nah, lanjut jalan lagi, dan ternyata benar untuk yang keempat kalinya kita ngeres, ternyata ngeres di situ-situ juga, tempat yang sama. Di sini gue langsung ngomong sama lu, entar dulu, kayaknya nggak beres. Lu ngerasa nggak sih jalan dari tadi cuma ini aja? Kan lu sempet ngomong, enggak bener kok jalannya ini kan. Kalau nggak percaya nih, tanda yang gue bikin. Ini udah yang keempat kalinya gue lewatin. Nah, di situ tuh mulai pecah keadaan. Di situ mulai pecah keadaan. Nah, ditambah lagi anak dari Pasar Minggu ini panik kan. Ya gue mau gimana ya, dia ngeliat dia panik ya gue juga mungkin agak panik sedikit mungkin.
Dan akhirnya kita memutuskan buat Ngopi. ngopi ya, bener. Jalan terbaik ketika kita disorientasi jalur itu istirahat sih menurut gue. Kayak istirahat dari strategi nih mau gimana. Iya. Pertama ngopi sih. Ngopi. Ngopi. Kita ngopi, kita sempat kayak bercanda-canda dulu. Bercanda-canda supaya ngeredain kepanikan kita lah. Ngeredain kepanikan kita setelah kita ngopi selesai kan. Gue inget apa salah satu omongan dari temen gue. Kalau lu nyasar di gunung, lu nggak ketemu jalur, lu azan di 4 sisi. Di empat sudut lah gitu. Timur, selatan, barat, utara. Lu azan, insya Allah lu ketemu jalan. Teman gua ngomong kayak gitu. Nah, kan itu gua ngomong kan, azan yuk. Nah, kita berempat nih kan. Lu, gua, sama anak pasar minggu 2. Iya. Nah, gua sebelah sini, lu di sebelah sana, dan bocah pasar minggu sebelah sini sama sini kan. Nah, ternyata yang bocah di sini pas kita pengen ajan tuh ya, gua babain ajan ya, biar bareng gitu kan. Dan ternyata dia masih pongok Iya. Pongok, lu ngeliat dia kayak orang bengong gitu kan. Iya. Bang, gua ngapain? Ya lu ajan, gua bilang gitu kan. Lu ajan, lu nggak bisa ajan. Nggak bang, buset, lu udah tua bangka nggak bisa ajan lu kan. Gua sebenarnya gua nggak tahu kan gua lihat kayak gitu, lu udah tua bangka nggak bisa ajan lu. Komat bisa nggak bisa juga bang. Terus temennya nyeletuk, bang, dia non Islam. Waduh. Nah di situ gue baru tahu kenapa dia nggak bisa ajan. Ternyata yang satu orang ini non Islam, non Muslim ya. Ya bagaimana ya? Masa cuma 3 penjuru doang sih? Cuma 3 sudut doang? Ya udah deh, lu baca menurut kepercayaan lu aja, baca doa kepercayaan lu aja. Tapi di sebelah situ ya gue bilang itu. Oh iya bang, ya udah. Akhirnya kita ajan tuh. Ajan. Nah setelah kita ajan itu kan, ya barulah ketemu jalur kita. Dan emang keren sih menurut gua. Nggak lama setelah kita ajan, dari kejauhan itu gua ngeliat kayak cahaya gitu nih. Cahaya dalam artian kayak satu jalur nih, jalan. Nah jalan itu menuju ke cahaya itu. Iya. Ya udah, akhirnya kita ikutin jalan itu kan. Kita ikutin jalan itu hingga kita sampai di belakang kandang badak. Di kita turun itu kan langsung 2 ranger nyamperin kita nih, AKMC lah situ. Loh mas, sampean daripada mana? Dari mana itu? Dari puncak. Kok bisa turun lewat sini? Nggak tahu pak, saya juga nyasar gitu kan. Wah beruntung kalian kayak gitu. Emang kenapa kang? Jalur ini jarang ada orang yang selamat bisa lewat sini. Jalur lama itu. Ternyata itu jalur lama. Itu. Nah, suasana kandang badak saat itu udah sepi. Udah mungkin ya ada beberapa tenda yang siap-siap buat turun atau gimana ya. Pokoknya jaraknya itu pun jauh-jauh tenda-tenda itu. Akhirnya 2 orang pendaki asal pasar minggu ini ngajak kita buat ngecamp ke tendanya ya. Bang, mending ngecamp lagi bang di sini. Ikut kita gitu. Nggak usah buka tenda. Gua itu buka tendanya, tenda yang sepersempat kan dia itu. Kita gabung aja beres malam lagi, besok pagi kita baru turun bareng. Karena hari Selasanya ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, mau nggak mau malam itu kita harus turun nih. Jam 10 malam. Jam 10 malam di kandang badak memutuskan buat turun. Dan di situ gue nanya lagi sekali lagi ke dia, lu yakin turun malam? Ya kan? Iya. Ya mau gimana lagi? Ya harus turun. Ya harus turun, mau nggak mau kan. Akhirnya kita turun lah tuh. Kita turun sekitar jam 12 malam ya. Kita ngeres di pos air panas. Pos air panas ya. Yang kita sempat makan malam tuh karena emang kita sampai kandang badak belum makan belum kan. Makan. Lo gue suruh masak mie. Nah, itu benar tuh. Nah karena di sini ada versi beda lu nih ya. Nah. Karena kita mengulas cerita ini setelah kembali turun ke rumah ya. Dan itu kita ketemu berapa minggu berikutnya ya baru ceritain ini ya. Salah satu cerita yang tadi lu jelasin gue baru dengar juga tuh. Dan di mana kan lu ngeliat salah satu cahaya yang berada itu di air panas itu kan. Nah, yang gue pengen tanya, lu waktu itu ngerasain apa sih? Di situ nge, setelah lu turun, lu ngampir cahaya itu kan lu turun kan. Iya. Nah di situ kan gue lagi masak Indomie kan. Emang dari puncak itu kan kita belum makan tuh. Masih lapar lah. Sebenarnya ini nggak baik juga sih dicontoh makan malam tapi jam 12. Iya. Nggak bagus. Nah akhirnya gue masak mie di situ kan. Shelter itu kan kayak ada bangku, bukannya bangku ya, kayak
coran gitu berbentuk bangku gitu. Gue masak di bawah. Nah pas lu lagi turun ke bawah itu kan lu nyamperin cahaya itu, gue masak. Gue lagi inget, gue lagi buka bungkus mie, bungkus bumbunya tuh ya, bumbunya. Gue ngerasa ada orang yang datang ngedeketin gue. Dan ternyata emang bener ada sosok pendaki datang, dan awalnya gue pikir lu udah balik dari bawah situ. Ternyata. Pas gue lihat, gue berbalik muka gue gini, gue lihat ternyata itu bukan lu. Oke. Sosoknya itu pendaki, layaknya pendaki. Dia pakai jaket merah dan pakai kerudungan merah, perempuan, cantik, Serba merah gitu. serba merah, kerelnya pun merah. Nah di situ gue panik nih. Paniknya dalam artian, kok ada pendaki yang jam segini turun loh, itu pun sendiri, perempuan. Nah gue sempet membuka perbincangan lah, obrolan di situ Sama si sosok itu. sama sosok ini. Layaknya pertemanan ya. Dia di atas, gue di bawah lagi masak. Ya kan gue agak nengok gini kan, cantik ceweknya. Loh kak, sendirian aja, temennya pada kemana? Gue bilang gitu. Di atas mas, temennya lagi ada turun. Suaranya lembut banget nge. Oh gitu. Ini mau sekalian makan juga nggak? Biar gue seduhin nih. Biar masak bareng nih. Nanti sama teman gue tuh lagi di bawah. Gue bilang gitu. Nggak usah mas, makasih. Yakin nih nggak mau? Gue bilang gitu kan. Iya makasih. Nah ya udah dong. Gue fokus sama masakan gue. Sambil gue ngobrol aja. Emang anak mana kak? Berapa orang naik? Gue nggak ngeliat dia. Gue kayak orang goblok jadinya gitu, ngomong sendiri gitu. Emang sama siapa kak naik? Gue masih fokus aja gitu ke masakan itu kan. Dari mana? Nanya berapa rombongan kan. Nah pas mie gue udah mateng, gue nengok sini dan ternyata dia udah nggak ada. Dan gak lama setelah itu lu kan naik ke atas nunjukin gue, ternyata ada handphone. Iya. Yang lu pikir cahaya itu handphone kan. Iya. Di situ gue gimana ya panik sih iya, takut pasti ya. Pasti. Cuma gue mencoba buat nggak cerita ke lu. Gitu. Toh logikanya kalau emang misalkan dia jalan, pasti kan itu kan tanjatan ya. Iya. Pasti kelihatan dong malam pakai headlamp. Pasti kelihatan lampu-lampunya. Ini nggak ada pendakinya. Nah setelah itu kejadian yang kita alamin masih berlangsung sampai gua ngalamin kejadian yang menurut gua ini pertama kali gua diaumin seseorang bukan seseorang ya, sosok lah yang di Rawadenok itu nih. Di Rawadenok gua sempat diaumin dan sempat kaget juga gua waktu itu, panik, takut juga, dan kita memutuskan untuk jalan buru-buru. Nah di situ tuh kan lu sempat di panik situ luar gua biasa sempet panik. Bener, gua jujur gua situ ketakutan, gua emang bener-bener takut. Pas setelah kejadian lu ngeliat yang lu diaumin sosok itu lah ya, kita kan turun ngebut tuh agak buruan cabut kan lu bilang gitu. Di situ gue panik sepaniknya, bukan panik sepaniknya sih, gue takut banget di situ. Yang dimana gue sempet ngomong sama lu, pegangin tangan gue. Iya. Lu mau tahu kenapa ceritanya? Nah karena di situ gue ngelihat bukan salah satu sih nge. Jadi itu lebih dari 10 mungkin. Dari 10 sosok kuntilanak. Yang dimana ada yang di pinggir jalur, ada yang di pohon, ada yang di semak, dan gua ngeliat salah satu wajah rupanya ya. Ih nggak deh kalau gua ceritain. Gue kalau ingat kejadian itu gimana ya, kacau sih. Makanya gue sempat memutuskan gue gak mau turun malam lagi lah, naik dari gede itu. Salah satu gua ngeliat makhluk itu sampai sekarang gua ngeliat salah satu makhluk itu yang jelas banget gua lihat. Dari saking banyaknya makhluk itu yang gua ngeliat jelas mukanya itu cuma satu yang ada di sebelah kanan gua. Kalau gua jabarin di sini ya, wajahnya itu kayak gimana ya, hancur nih. Hancur dalam artian
gua ngeliat kayak rongga-rongga tulangnya itu kayak keluar, kelihatan. Kulit ininya itu, jidatnya itu ada yang kelupas gitu, ngampleh itu, kalau bahasa kita apa, ngampleh gitu ya. Di situ kan langsung gua ngomong sama lu, pegang tangan gua. Itu artiannya gua bener-bener takut kan saat itu, bener. Yang dimana yang gue bilang tadi itu bukan 1-2, itu lebih dari 10. Di sisi kiri dan kanan jalur itu kuntilanak semua. Mungkin itu pengalaman gue turun malam ya, sampai sekarang ini gue kalau naik gunung nggak pengen lah gue turun malam lagi. Sama. Jangan lah kalau bisa dah. Apalagi di jam segitu ya. Itu jam berapa? Udah lebih dari jam 12. Kita masih di gue lupa jam berapa itu. Ya pokoknya malam lah ya. Kita masih di trek jam Iya, itu. pokoknya Udah lewat malam jam 12 malam. Hingga kita ketemu salah satu sosok atau orang nih yang kita bisa sebut nih ya. Iya. Dari kejauhan kita ngelihat, gue pikir itu sosok juga kali ya. Iya. Mungkin kan gue masih takut kan. Sebelumnya kan gue ngeliat sosok kayak gitu, dan mungkin ini sosok lagi kan. Dan ternyata kita paranin itu ternyata bukan sosok nih. Nah, yang melainkan pendaki yang ditinggal sama temannya nih. Aduh, ini yang lebih horor menurut gua. Nah, ini kan lebih gila nih ya, versi lu nih, Nge. Karena gue sempet nyari bantuan ke bawah pada malam itu untuk rescue si pendaki. Kan lu sempet ditinggal tuh ya. Gua sempet ditinggal di situ ya. Iya, lu nemenin si korban itu kan. Si A itu lah, ya kan. Kan lu sempat mengalami kejadian horor tuh saat lu tinggal. Iya. Pas gue tinggal, lu ngalamin kejadian yang gila kan ya. Nah itu lu kasih tahu nih ke teman-teman semua nih, gimana tuh ceritanya tuh? Itu banyak banget nih kejanggalan yang pas saat lu pergi ke bawah buat nyari bantuan kan itu. Nah di situ yang awal itu kan, jaket gua kan udah pakai dia, dan jaket dia pun basah, jadi gua nggak mau pakai jaket dia kan. Nah di situ gua ngeliat mukanya itu kayak udah pengen mati apa gimana sih, pucat banget itu bocah kan. Nggak lama setelah itu dia tidur. Dia sempat tidur, Nge. Lu kalau mau tidur bang, gua tungguin di sini. Gua di samping lu nih. Nah, jaraknya ya deket lah sampingan gua. Gua sambil duduk begini kan, nyender ke arah bawah gitu, trek. Nggak lama setelah dia tidur nih, ada yang turun. Gua ngeliat, wah ada cahaya headlamp, ada yang turun kali. Ya udah, gua tungguin aja. Sampai di mana gua ngelihat cahaya headlamp itu udah ada di depan gua. Berarti udah deket dong. Iya. Dan saat gua nengok ke belakang, itu nggak ada orang. Itu cahaya lampu dari mana? Headlamp lah ya. Headlamp Pendaki lah. Headlamp kan bisa di setting bulat apa nggak kotak gitu kan, biar sama ini kan, sama fokusnya. Itu nyata banget, udah gua lihat. Ya jarak mungkin sekitaran jarak 4 meter di belakang gua udah ada dia, tapi nggak kelihatan gitu. Nggak ada orang di belakang gua. Nah, nggak lama setelah headlamp itu di depan itu, cahaya headlamp itu kan, nah gua nengok ke belakangnya, nggak ada orang. Gua pikir itu sorotan lampu dari mana, sedangkan kan di tengah hutan jam segitu nggak ada orang yang naik apalagi turun selain kita. Sama si korban itu. Sama si korban ini yang ditinggal itu kan. Waduh, nah di situ gue mulai rasa takut gue ada nih. Gue mau bangunin si korban ini, yang gak enak juga dia buat tidur. Akhirnya gue pendam sendiri aja. Gue coba buat tenangin diri gue dengan cara ya gue ngerokok. Nah itu baru mungkin setengah batang lagi habis ya. Gua ngeliat dari bawah itu kayak ada orang yang jalan, tapi ini nggak pakai headlamp. Gua nyalain headlamp gua, tak ada orang jalan dari bawah ke atas, pendaki satu orang perempuan. Kenapa gue bilang perempuan? Karena dia pakai kerudungan merah dan jaketnya pun merah. Jarak sekitar 8 meter kan udah kelihatan jelas tuh. Pasti. Gue tambah lagi pakai senter polis gue kan, gue bawa 2 senter. Wah, cewek pendaki. Oh udah gue matiin kan, gue pakai
emergensinya tuh yang merah itu, akhirnya gue ganti ke merah itu. Gue nungguin dia aja naik. Jarak 3 meter, lama-lama dia semakin cepet nih, kayak lari ngampirin gua, dan pas di muka gua itu hilang. Gua ngeliat sekilas mukanya itu perempuan yang gua ngeliat di shelter atas tadi, Di air panas itu. iya, dia gue yakin itu. Setelah kejadian itu, si korban ini bangun, menggigil. Di situ gue panik dong. Lu kenapa bang? Gua geser-geser kan. Lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa, dingin banget bang, dingin. Dia cuma ngomong kayak gitu. Akhirnya gue buka keril gue dan gue ngambil SB gue kan, buat nginin dia lagi supaya ya agak hangat lah gitu. Nah di situ kan gue juga sempet bawa parafin kan, jadi buat menghangatkan suasana kan. Gue nyalain, nah tangan lu giniin aja bang, gitu kan biar hangat. Alhamdulillahnya dia udah nggak kedinginan lagi tuh kan, dia tidur lagi. Dan di situ gue mencoba buat merem. Di situ gue coba buat tidur, karena mungkin itu udah jam berapa ya, subuh mungkin ya, gue udah ngantuk banget kan. Gue nggak kuat juga, akhirnya gue tidur lah nih. Gue tidur, ya gue nggak tidur pulas gini, enggak, tidur duduk gitu sambil nyender tidur. Nah kan ini korban di kanan gue kan, ada yang meluk gue dari sebelah kiri. Maksudnya meluk tuh gimana? Gue kebangun karena ngerasa ada yang meluk gue dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri gue ada yang meluk gini. Oke. Makanya gue terbangun karena ada sosok yang menurut gue ada yang meluk gue nih. Ada yang meluk gue dari arah kiri. Sedangkan kan si korban ini ada di sebelah kanan gue kan. Nggak mungkin dong dia muter terus ke kiri meluk gue. Kalau emang dia pengen meluk gue dari kanan kan bisa. Tapi ini dari kiri. Gue bangun gitu dan gue lihat Keril nih. Gue dipeluk sama Keril. Nggak tahu kenapa, padahal Keril gue jauh di sana, tapi ternyata tiba-tiba deket gua. Gitu ya? Kayak meluk gue, kayak ini yang tali ininya, kayak gituin gue kan, gue ngerasa kayak dipeluknya. Akhirnya gue kebangun kan, gue kaget. Gue ngeliat jam, ini udah jam berapa nih, bocah belum nyampe ya kan. Aduh, gue gimana lagi nih ya. Gue ngeliat tuh bocah masih ada ambekannya, masih ada napasnya, untungnya masih ada. Bang, gue panggil gitu kan dia. Aman bang, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya gue paranin kan, gue deketin, gue lihat napasnya nih, gue giniin kan. Oh masih ada napasnya. Ya udah, gue balik lagi ke tempat gue. Di situ gue kayak ada yang nyambit bang. Kayak ada yang nyambit ya. Kayak ada yang nyambit batu gede. Karena lu? Enggak, sono. Oke. Kesono bukan ke gua, kalau gua paranin ya kan. Enggak, kesono nyambitnya. Wah, kayak ada orang nyambit, ada rasanya gitu. Apaan sih? Ya gua mencoba tenangin diri lah. Ya udah, akhirnya gua ngerokok lagi kan tuh, Nah, nggak lama setelah itu gua ngelihat sosok anak kecil nih. Kerdil gitu. Iya. Ya, gua nggak jelas sih mukanya kayak gimana. Pokoknya dia tuh kecil. Jalannya, ya jalan kayak anak kecil. Kan kalau jalur ini kan lurus ke sana ya, lurus ke bawah. Nah, dia itu arah jalan dari semak-semak sini nyebrang ke semak-semak sana. Ya, gue berpikir itu bukan manusia. Ngapain malam-malam bocah kecil main begitu jalan ke sono kan? Astagfirullahaladzim. Begini amat ya. Siapa-siapa gue nggak mau turun malam lagi dah. Dalam hati gue tuh ngomong kayak gitu. Cepetan apa lama banget sih ngambil ini? Cepetan apa nggak lama banget sih manggil orang, gue bilang. Ya gue di situ berpikir kalau gue yang turun ya lebih parah juga sih nih, gambling kan tadi. Iya. Kira-kira gue berhasil naik ke atas nyamperin lagi itu gue bersyukur banget sih. Subuh lah ya.
Ya itu belum Jam 6 lah. Enggak, sebelum Nge. Iya, sebelum jam 6 subuh. Masih subuh. gelap sih. Masih gelap, iya. Alhamdulillah nyampe juga bantuan. Bang, bantuan dong, gue bilang gitu kan. Oh iya bang. Sembako. Kayak gitu kan. Udah. Untuk bantuan lo bang. Yaudah siapin dulu apaan lu yang ketinggalan gitu kan. Ya udah akhirnya kan dia enak ada tandung ya. Iya, kita jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga di situ gua. Aduh. Tapi ada momen yang paling apa ya? Momen paling sedih, terharu ketika orang tua dari si korban ini datang ya. Ya, namanya orang tua yang ngeliat anaknya. Namanya orang tua ngeliat anaknya kecelakaan, jatuh kecelakaan lah gitu lah. Kecelakaan ditinggal sama temen-temennya. Wah, gimana rasanya ya? Tapi lu masih inget kan kalau orang tuanya itu sempat membagi kita? Iya, gue tahu lo kan munafik apa dibagi duit nggak usah bu, makasih. Tapi giliran duit gue ambil lu minta juga. Ada nih suatu yang kejadian yang menurut gue gokil sih. Nih buat masa buat ongkos pulang, buat makan ya kan gitu. Nggak usah bu, dia nggak usah begitu kan lu ngomong. Ya nggak usah, makasih. Ya tangan kanan gua nggak usah, kirim ngambil. Ya, kasih banyak bu, ya namanya rezeki kita. Kita kan nggak minta, dia yang ngasih. Dan ternyata ya amplop itu ya berguna banget buat kita. Buat kita makan, buat kita makan. Gue punya duit lagi ya. Itu di dompet gue cuma punya 10.000. Dan itu pun buat beli bensin, nggak tahu nyampe apa nggak itu sampai rumah. Rezeki lah ya. Rezeki, makanya rezeki itu nggak boleh tolak sih. Walaupun kita mendapatkan rezeki itu dengan mengorbankan diri kita di tengah malam ya. Lu nungguin sampai gue turun malam gitu. Pokoknya kejadian di pendakian Gunung Gede Pangrango tahun 2020 itu saat gue pendakian berdua sama Mange ini sangat gila banget, parah. Sampai sekarang itu gue nggak bisa ngelupain, dan cerita ini pernah gue ceritakan di beberapa channel juga. Itu versi gue, dan kali ini versi Mange nih. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang menyimak video ini sampai habis bisa mengambil sisi positifnya, dan buat si korban ya, sempat nontonnya. Iya, gimana tuh Nge? Korban buat yang dievakuasi itu ya, korban itu ya lain kali jangan naik gunung sama orang yang baru kenal gitu aja. Kalau bisa kayak gitu, dan juga siapin fisik. Itu kan saat itu kan lumayan gemuk gua, dia itu lebih gemuk dari gua. Iya benar. Iya. Dan juga kalau naik gunung itu yang penting bawa duit banyak sih. Iya. Apalagi di gede ya. Apalagi di gede. Banyak warung, udah aman udah ya. Aman lah ya. Iya. Nah, mungkin itu aja ya, sekian pembahasan cerita pendakian gue berdua sama Mange di Gunung Gede Pangrango. Dari gue mungkin itu aja kali ya. Iya, mungkin dari gue juga mau nambahin kali ya. Ya boleh, silakan aja. Ya, 2 kilo aja lah. Udah kali cukup lah. Udah cukup ya. Cukup lah. Udah malam juga sini. Udah malam juga ya. Oke, saksikan video-video berikut dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.